Halo. Halo Kak Simanjorang. Halo Ya, Kak Agatha. halo. Silakan Bang Simanjorang. Iya Kak, ini ada mau ditanyakan ini Kak. Ya, silakan. Saya kan Kristen Katolik Kak. Jadi dalam Kristen Katolik itu kan di Alkitabnya ada penambahan itu Kak. Apakah itu di Ortodok atau Kristen Ortodok ada nggak itu juga Kak? Kitab yang Penambahan penambahan apa tuh, Bang? di Alkitab dia di apa Deuteronomia itu? Hah? Dia Katorunia ya apa yang Deuterokanonika. iya iya. Oh, itu bukan penambahan, Bang. Itu memang sejak semula di dalam Konsili Kartago tahun 393 atau akhir dari abad keempat, memang itu masuk dalam kanon perjanjian lama, kitab perjanjian lama. Kalau di Ortodoks itu disebut Anagenos Komena, kitab layak baca. Itu yang menghubungkan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Itu adalah kitab yang ditulis oleh orang-orang jujur, orang-orang saleh, ya. Dan itu sebagai jembatan penghubung antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Tetapi contoh ya kayak Tobit, Makabe, Sirak, tetapi itu bukanlah nabi. Jadi itu bukan kayak nubuatan, tetapi itu adalah kesaksian tentang sejarah yang terjadi saat itu. Jadi itu bukan penambahan, Bang. Memang sejak semula Deuterokanonika itu memang ada. Yang disebut sebelumnya itu adalah Anagenos Komena atau kitab layak baca. Jadi itu bukan penambahan, bukan. Memang itu sudah ada di kanon. Iya. Dan itu Jadi diizinkan oleh Roh Kudus masuk ke dalam kitab perjanjian lama. Jadi jangan dibilang penambahan ya. Cuman memang namanya bukan Deuterokanonika. Deutero itu kan dua. Kanon kedua itu bukan kanon kedua. Itu memang ada gitu. Sejak konsili. jadi sekarang pertanyaannya gini Kak, kita kan secara umum kan kitab itu yang kita pakai yang perjanjian lama dan perjanjian baru. Tetapi di Trokoni apa susah Deuterokanonika. di Troko Kanonika itu kan tidak diapakan di Protestan begitu Kak. Ya, bagi Jadi orang itu gimana Protestan, Kak? ya, bagi orang Protestan memang menganggap kitab Deuterokanonika itu sebagai kitab apokripa. Memang mereka mengatakan itu, tapi nggak apa-apa kita hargai. Yang penting karena gini Bang, karena dari kitab Deuterokanonika atau Anagenos Komena ini tidak bisa dijadikan acuan untuk teologi. Tapi itu membantu kita di dalam mengetahui. Contoh ya, kalau kita mau tahu 25 Desember itu di mana. Nah, itu ada di kitab 1 Makabe. Itu jelas sekali dikatakan 25 Kislev. Jadi itu kayak bagian dari rangkaian sejarah yang memang harus ditulis untuk menggabungkan ini dari zaman para nabi dan ke para rasul gitu loh. Jadi kalau dikatakan menurut Protestan itu apokripa ya nggak apa-apa, itu kita hargai karena memang dari sana itu tidak bisa dijadikan acuan iman gitu. Tetap dasar iman kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus seperti yang diberitakan para rasul dan para nabi. Iya Kak, ya. Makasih ya Kak atas jawabannya. Siap. Tuhan Yesus memberkati. Itu saja pertanyaan saya Kak. Ya, Tuhan memberkati. Malu na. Kakak pesan khusus kirim permintaan aja Kak biar bisa naik Kak. Halo Lotvan Doli. Halo, selamat hari Minggu. Ya, selamat hari Minggu Bang. Islam Kristen Bang. Kristen. Ya, apa yang mau ditanyakan Bang? Mau ditanyakan Mau Bang? nanya, iya ada satu mau ditanya. Ditanyakan Bang. Bunda Maria setelah melahirkan Tuhan Yesus, Bunda Maria punya anak lagi nggak ya? Nggak ada. Bunda Maria itu hanya dipakai Tuhan itu untuk menjadi tabut perjanjian supaya
inkarnasi dari Sang Firman itu digenapi gitu. Karena di dalam Yesaya ya, kalau nggak salah Yesaya, seorang perawan akan melahirkan anak dan diberi nama Immanuel. Jadi Bunda Maria itu hanya melahirkan inkarnasi dari Sang Firman ini. Dan setelah melahirkan, Bunda Maria kembali perawan. Sama seperti di dalam kitab Yeskiel ya, dikatakan di situ hanya Tuhan, hanya raja itu saja yang boleh melalui pintu bait Allah itu, setelah itu ditutup dan tidak lagi. Jadi Bunda Maria itu hanya melahirkan inkarnasi dari Sang Firman. Gitu. Dan kalaupun di Alkitab ada dikatakan saudara Yesus, itu dari Santo Yusuf, karena Santo Yusuf itu kan punya anak dari istrinya yang pertama. Jadi Bunda Maria ini dinikahi oleh Santo Yusuf itu ketika dia ini sudah duda dan ujur dan dia punya anak gitu. Jadi Bunda Maria itu tidak punya anak lagi, hanya Tuhan Yesus Kristus. Oh ya ya, oke. Ya. Oke, cukup. Terima kasih. Tuhan berkati Bang Lodvan. Melu melu. Na 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 na. Halo, Hariway. Kak, kitab Henok boleh dibaca apa enggak ya sebagai referensi sebelum Nuh? Kitab Henok yang mana dulu nih? Nah itu. Halo, Hariway. Iya, halo Kak. Salam, saya Kristen Mbak. Iya, ini saya mau tanya. Tuhan kan sumber terang, sejak kekal. Ya. Terus kegelapan ini memang ada juga dari semula itu Kak ya? Ada. Allah kan menciptakan terang, dan terang itu memisahkan antara gelap dengan terang itu sendiri. Makanya gelap itu disebut malam dan terang itu disebut siang. Enggak, maksudku gini, kalau terang itu kan Allah itu sendiri. Maksudnya ada kekuatan yang luar biasa atau yang maha kuasa. Terus kalau gelap itu apakah bukan termasuk juga kekuatan gelap yang memiliki kekuatan juga yang menjadi bapaknya iblis? Begitu maksudku. Nah, ini beda konteks. Jadi gelap malam juga disebut gelap. Ya, kalau dibilang kekuatan gelap artinya kekuatan yang tidak berasal dari sang terang. Itu maksudnya. Jadi ini konteksnya apa dulu nih? Jadi nggak bisa semuanya itu diasumsikan ya gelap itu adalah dari iblis. Karena gelap itu juga baik. Coba kalau nggak ada gelap, nggak ada malam, kita ini semuanya melek, mata kita ini jadi mata panda, nggak ada istirahatnya. Gitu. Jadi gelap ini dalam konteksnya apa dulu? Gelap itu Iya, yang maksudnya gelap kekuatan, konteksnya ini. maksudnya kekuatan gelap itu adalah kekuatan yang tidak berasal dari sang terang, dari Allah. Itu. Ya, yang saya maksud itu kekuatan dari yang bukan dari sang terang. Artinya apa, lebih kuat daripada itu Jadi apa? kekuatan gelap malaikat ini yang Bang, saat itu. gini Bang. Jadi kekuatan gelap ini jangan diasumsikan ini kayak gelap gulita gitu, bukan. Karena iblis itu yang sebelumnya malaikat juga itu adalah penyandang terang, karena malaikat itu juga adalah dia disebut bintang ya, disebut dia juga memiliki terang gitu. Jadi yang dimaksud kekuatan gelap ini juga aku nggak tahu ya, kekuatan gelap itu memang ada ya di Alkitab. Nah itu yang saya pengen tahu. Nah itu jadi kekuatan gelap itu kan istilah-istilah yang sekarang ini gitu kan. Kalau di Alkitab sendiri itu nggak ada yang namanya kekuatan gelap. Ya itu yang menjadi apa namanya? Kayaknya abang gelap banget pemikiran Bang. ya. Yang di bawah bilang Muslim gelap. Si abang gelap. Gelap ini. Ini yang typing ini kurang ajar. Gelap. Bang, abang maghrib katanya Bang. Astaga, jangan gitu dong. Oke, Ya, Rinda, jadi maaf. apa lagi Bang yang mau ditanyakan Bang? Ya itu aja sih.
Nggak Ya, ada jadi lagi. kekuatan gelap itu sebenarnya itu istilah yang kita kenal ya di sekarang ini literasi baru gitu. Sementara kekuatan gelap itu tidak ada. Gelap itu tidak memiliki kekuatan, tetapi teranglah yang memiliki kekuatan. Gitu Bang. Oke, udah mantap. Terima kasih. Tuhan berkati Bang. Tuhan berkati. Amin. Jangan gitu dong. Dia walaupun dia gelap kan dia juga manusia. Tuhan Yesus itu nggak pernah rasis ya. Mau kau gelap, mau kau terang warna kulitnya, Tuhan Yesus itu tetap mengasihi kita gitu. Ini yang di bawah ini kok rasis banget. Nggak boleh rasis ya. Topinya yang gelap ya. Banyak kok orang-orang yang hitam tapi dia juga baik hati. Gitu. Malu-malu. Na 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 na. Gue inget padel tadi nengok abang itu. Akhir mau goyang gak? Na 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 na. Kayak goyang zombie. Aku kira pacarnya Loli abang tadi tuh. Jangan salah loh yang kayak gitu aja anak Nikmir naksir loh. Kan padel itu padel. Kita naikkan dulu si Nur ya kan. Mudah-mudahan bukan Nur Alim ya. Nur Aziza. Tak naikin pesan khusus. Dia nggak kirim permintaan kak. Kirim permintaan pesan khusus. Nggak ada. Dia nggak request. Serius nggak ada request dia. Coba request aja request. Halo. Dapur. Kak Agatha nggak inget saya nih. Siapa tuh? Yang dulu sering diskusi loh. Bukannya lo namanya Dev? Iya, Dev sama Lo udah ganti namamu jadi Dev. Lo lagi di mana tuh? Aduh enak banget lagi itu. di pantai nih ngadem. Wih, kagak ngajak-ngajak. Lo gimana kabarnya, Dek? Sini Kak, ke ini di pantai dekat Pantai Carita di Banten. Iya. Berkarang ya? Iya, tadi habis dari pantainya nih lagi di Saung habis makan. Oh, Makan oke, siang. oke. Adem banget ya, daripada capek-capek diskusi Kak, luangkan waktu buat ini healing. Iya, karena aku tuh healingnya itu baca firman Tuhan. Nah, kamu mungkin healingnya lihat pantai itu bagus. Aku healingnya membaca ini, baca alam. Iya, bagus. Baca itu, alam, baca. baca zaman. Sekali-kali baca hati cewek dong. Biar healingnya double. Ya, aduh bagus banget pantainya. Pasti panas di sana. Aku tuh sebenarnya nggak begitu suka pantai ya. Kenapa? Takut hitam. Pakai sunscreen lah. Aku bani rebahan. Ih bagus banget. Nangkep ikan dong, nangkep ikan. Tadi habis makan ini kan bakar. Susah nangkep. Ada Gunung Krakatau tuh, nggak kelihatan ya? Nggak begitu kelihatan. Nggak bisa di zoom. Nggak bisa di. Adem banget. Udaranya tuh beda sama AC rumah gitu Kak. Iya dong beda dong. Alam itu lebih bagus. Nah, tuh. Di mana tuh Kak? Ya lagi di ini dekat Pantai Cerita. Kalau Pantai Cerita tadi kita udah dari sana habis yang nginep di villa main-main. Terus ini pulang lagi makan di Saung, pantainya lebih bagus ternyata. Iya iya. Alam goib. Ini nyata nih Kak, ke pantai aja nyata kok, nggak goib. Iya. Ini bagus pantainya. Aku dulu juga pernah ke situ. Oh, jangan lama-lama. dan Kalah Bali nggak ya? suka dan nggak suka juga. Kenapa? Yang cuman dapat angin gitu. Galau mah galau aja kalau nggak ada pasangan mah. Soalnya abis healing karena gini ya, abis healing pulang kadut lagi kepalanya. Jadi kalau mau ya di situ aja. Itu. Jadi sebenarnya healing itu apa ya kalau aku bilang ya, itu
cara-cara orang itu untuk ngedistract masalahnya untuk sementara gitu. Oh iya, Karena betul. healing itu memang benar-benar nggak menyelesaikan apapun masalahmu. Betul, Yang betul, benar adalah kamu menghadapi masalah itu dan Betul tetap bersandar kepada Allah. Ada Soalnya aku udah pernah di fase healing, aku kira bisa bahagia, ternyata begitu sampai rumah penat lagi. Nah, Jadi kemarin aku dapat inspirasi Kak. Nah kan aku lihat pasir tuh, pasir di pantai. Ternyata kalau ada sesuatu misalkan ada sedikit sampah itu kalau kena arus kesapu. Nah jadi kemarin Dav mikirnya oh ternyata masalah itu bisa kesapu dengan berjalannya waktu. Nah ternyata setelah kesini ngelihat, nah sampahnya ini batu. Nah batu ini kena arus berkali-kali nggak ke hapus tuh. Jadi ibarat memang setiap masalah itu berbeda-beda sesuai keadaan sih. Kalau cuma sedikit sampah ya bisa terhapus, masalah kecil bisa selesai. Tapi kalau masalah besar itu yang susah dihapus. Contohnya kayak batu. Nah ini perlu bantuan orang lain buat pindahin batunya gitu. sebenarnya gini, sebelum masalah itu sampai ke kamu, ya kamu harusnya menutup hatimu untuk supaya masalah itu nggak sampai ke dalam dirimu gitu. Jadi ada yang namanya ruang di dalam diri kita itu, yang kalau kita memang persilahkan masalah itu masuk, ya dia akan masuk. Tetapi kalau kita tidak mempersilahkan masalah itu masuk, ya dia tidak akan masuk. Jadi intinya adalah waktu memang perlu, karena waktu juga itu memproses kita untuk menjadi lebih dewasa. Tetapi masalah mau kecil mau besar, kalau kamu memberikan ruang itu masuk, Allah itu lebih banyak, Tuhan itu lebih banyak masuk, ya sebenarnya masalah itu jadinya sekecil ini. Betul. Masalahnya kan sudut pandang orang tuh. Ya. Lah kalau kita menganggap masalah itu besar, ya itu akan menjadi besar. Kalau anggapan kita tidak besar, ya tidak besar. Nah contoh nih ya, Dev nih ya, kamu lihat nih, ini ada air mineral. Kalau kamu pegang 5 menit, kira-kira berat nggak kamu rasa? Enggak. Tapi kalau kamu megangnya, ini sama, terus ada satu orang lagi megang masalah yang sama selama 2 tahun. Ah, Pasti. berat banget. Nah, kenapa? Karena kamunya sendiri. Jadi kontrol dari diri kita itulah yang membuat masalah itu besar atau kecil, berat atau ringan. Betul. Ya lepasin dulu masalahnya, pasti semuanya akan terasa ringan gitu. Masalahnya kan orang sekarang ini banyaknya gitu kan. Masalahnya sama sebenarnya dengan masalah teman-teman yang lain. Dianya memegangnya dalam durasi yang lama. Betul. Tapi kalau dibandingin Kak, sepertinya nggak sepadan sih. Kalau kita bandingin air laut yang luas dengan batu-batuan kecil seperti ini, ya apakah bisa dianggap sebuah masalah? Kan harusnya enggak. Kita harus sadar diri kalau bahwa diri kita ini lebih luas dibanding batu-batu kecil ini. Ya manusia itu sebenarnya seperti lautan itu. Manusia itu, saya bilang kenapa seperti lautan itu, ya kita lihat di luarnya oh kayaknya happy-happy, tapi di dalamnya kan kita nggak pernah tahu, nggak pernah terukur. Yang bisa mengetahui luasnya, dalamnya lautan itu hanya Allah. Sama seperti di dalam Alkitab juga dikatakan, Allah mengenali kita jauh kedalaman hati kita. Betul Karena banget. laut itu ya seperti kita sebenarnya, laut itu. Laut itu bicara tentang manusia. Coba Bang di batunya. Coba mutar-mutar di batu Bang. Sorry ya, aku nggak muter-muter batu kayak yang di sono ya. Beda. Aku bukan Bang sama Dev stream. ini bukan gitu. Iya. Bang Dev ini dia nggak ini ya, nggak nerima hadis ya teman-teman ya. Tolong. Jadi aku juga semalam atau tadi ya lupa aku tadi sharing sama orang. Itu dia jelasin asal usul anjing. Pokoknya di luar logika banget deh pokoknya. Katanya anjing itu terbuat dari ludah iblis. Ceritanya kan Adam pas masih dibuat tuh masih jadi katanya ini cerita fiksi. Aku bercerita bukan buat ini ya, bukan referensi, cuman sharing aja. Jadi katanya Adam dibentuk tuh ya dari tanah menjadi manusia. Nah terus si iblis ini ngobrol sama kuda, ngomong ke kuda, ini nanti yang diciptakan oleh Allah ini, yang manusia yang dari tanah itu, nanti anak cucumu kuda akan ditunggangi oleh manusia tersebut, oleh anak cicitnya Adam.
Nah, terus si kuda marah kan. Nah, padahal manusia kan makhluknya rendahan. Kenapa aku seekor kuda ditunggangin oleh manusia? Nah, akhirnya kuda marah tuh. Dia mau membatalkan proses penciptaan Adam. Nah, ketika si kuda mau hancurin proses penciptaan pembuatan Adam, itu si iblis berkata, iya, karena manusia itu makhluk rendahan, akhirnya diludahin. Ketika diludahin, sebelum ngenain penciptaan Adamnya itu, ya, yang masih jadi tanah, itu ludahnya berubah jadi anjing. Itu kan kalau dipikir-pikir lagi kan nggak masuk akal banget gitu loh ceritanya. Cuman ada orang yang mengadopsi pikiran kayak gitu Kak, dari YouTube, dari lain-lain gitu. Akhirnya kan kita sebagai orang yang berpikir nganggapnya lucu banget gitu. Kan nggak masuk akal gitu. Ya kan karena memang gini ya Bang, fenomena sekarang ini ya Dav ya. Banyak sekali cerita-cerita fiksi yang diadopsi dibalut agama, jadi itu kayak seolah-olah jadinya logis. Kenapa? Karena dasarnya tadi itu dia membalutnya dalam bentuk agama, dalam agama gitu. Jadi terkesan ya terima-terima aja. Orang sekarang ini kan suka banget yang kayak gitu kan. Kalau secara logika ya itu udah nggak ada. Karena apa? Penciptaan itu udah selesai selama 6 masa gitu loh. Iya. Itu. Betul. Ya nggak apa-apa sih, cuman ya kalau kita menanggapinya ya itu buat lucu-lucuan aja. Tetapi kita yang berpikir ya. Tadi aku nahan ketawa tuh pas jawabnya. Ya pas diajak ngobrol nahan ketawa karena beliau lebih tua kan, kita ya hormatilah, kita oh iya Pak iya gitu. Kalau langsung kita bantah kan ya nggak sopan gitu. Karena ketemu secara langsung. Udah mau pulang kan? Ya. Nah ini buat yang di bawah, oten nggak nyampe. Oten tuh bukannya nggak nyampe Bang, nggak logis. Dav ini Muslim ya, jangan salah paham loh. Dav ini Islam. Tapi gimana Dav menurut kamu Dav? Ya. Kak, kayaknya aku mau jalan pulang deh. Ini udah. Siap. Udah selesai. Hati-hati ya Dav. Ya. Oke. Ya. Oke, aku mau nanya itu tentang seven sleeper sebenarnya, anjing yang masuk surga loh. Itu teman lama ya. Dav itu teman lama. Lagi penyembuhan deh kayaknya. Selamat hari Minggu semuanya. Halo Andri Halo, selamat siang kakak. Selamat siang. Islam Kristen Bang. Kristen kak, saya mau bertanya aja ini satu kak. Apa bedanya kakak menginjilin di room kayak gini kalau kita di gereja? Itu loh, sama nggak kira-kira kak? Kalau saya menginjili di gereja ya nggak boleh kan, saya bukan imam. Yang boleh menginjili di gereja itu kan seorang imam. Kalau perempuan itu disuruh menahan diri. Kita boleh mengajar, tetapi tidak di dalam gereja gitu atau bait Allah itu. Dan apa bedanya Kak? Bedanya kalau saya menginjili di sini, saya dihujat. Wow. Kalau yang menginjili di gereja nggak dihujat. Kenapa? Kalau nggak di live-in. Kalau di live-in juga dihujat juga. Dilapor. Oh, bedanya gitu Bang. Tapi Itu sama satu. kayak. Yang kedua, Iya. saya kalau menginjili di sini dapat koin. Bisa buat beli kopi. Nah kalau di gereja perempuan nggak boleh kan gitu. Ya itu ada lagi. Tapi iman kita tetap sama kan kak? Ya iyalah, kau beriman kepada Tuhan Yesus nggak? Amin. Kau beriman nggak sama Tuhan Yesus? Pasti dong kak. Ya aku Sebagai punya Kristen. loh. Pasti. Apa lagi mau ditanya Bang? Itu aja kak. Dari suaranya Batak ini. Enggak, saya Nias kak. Oh Nias, oke. Saya Nias kak. Agak berat suaramu Bang. Biasanya orang Batak tuh suaranya berat. Enggak. Mak, Saya warna-warni. lagi di Oke. kamar. Makasih kakak. Aduh, ya. Tuhan memberkati Bang Andri. Sama-sama, amin. Belum. Ya aku pengen lah
kamar warna-warni. Papa, aku pengen kamar warna-warni, tapi lucu. Itu enak kayaknya buat ini ya, buat tidur gitu. Yang kayak kan ada banyak tuh ya di TikTok itu yang kayak dia kayak langit gitu tuh bagus juga. Astajum, cair, entah apa gitu. Buat healing, iya sih, lucu-lucuan sih. Halo, Halo, shalom Kak Yon. Agatha. Ya, salam. Iya. Saya mau tanyakan Kak tentang di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17. Apa tuh? Saya bacakan. Ya, silakan. Bagus tuh Kak live-nya pakai begituan. Aduh lucu kalau live tuh warna-warni begitu. Astaga. Kak denger Bang. Pengangkatan nih. Apa Bang nggak denger Bang? Pakai Alkitab lah. Kalau keluar aplikasi itu nggak denger. Dingin kali di sini sampai Iya. tutup. Masalahnya saya lagi di luar rumah Kak, jadi saya enggak bawa Alkitab. Nah, terus apa yang mau ditanyakan? Abang tadi baca. Iya, di 1 Tesalonika pasal 4 Kalau ayat 17. baca terus dia keluar dari aplikasi itu nggak kedengeran Bang. Di sini ngelihatnya tuh kamu tuh ngopi tok gitu, kayak gambar kopi kamu keluar gitu. Itu di situ dikatakan Kak, diangkat ke awan-awan bersama dengan menyambut Tuhan di angkasa. Itu maksudnya Kak. Iya, itu nanti setelah mati. Coba lihat judulnya. Hari Setelah Kebangkitan. mati ya. Iya, hari kebangkitan kan? Nah, itu. Oh iya ya. Iya. Bukan Cuman kan kalian cuma maksudnya baca ini satu pada ayat gitu. Makanya jangan bacanya satu ayat. Coba lihat dari judulnya aja kita tahu itu. Gitu, Bang. Oh iya. Oh iya Kak. Terima kasih banyak Kak. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Nanti kalau kurang jelas, Ya. nanti kalau udah di rumah naik lagi aja kalau aku live, Bang. Biar dibacain dengan jelas. Baca Oke, satu Kak. perikop ya. Baca satu perikop ya. Oke, terima kasih Kak. Tuhan berkati. Ya, sama-sama. Nih hari ini itu ya, yang naik sopan-sopan dan mantul-mantul. Naiklah Bless Migat. Nggak ada aku temen ngobrol-ngobrol. Halo, Halo, Kiana, Kak. Alea, Ende. Ya, Salam. Silakan. Saya mau sedikit bertanya tentang nabi palsu tuh, yang dimaksud siapa tuh Kak? Nabi-nabi yang tidak pernah diutus oleh Tuhan Yesus itu nabi. Oh, berarti di luar Kristen. Shalom. Apa tuh? Ya, bentar ya Bang Bless. Silakan Bang Kiana, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Berarti Iya. nabi di luar Kristen gitu. Iya, nabi yang tidak bernubuat tentang Allah Tritunggal yaitu nabi palsu. Nabi yang tidak diutus Allah, ya dia tidak mengenal Allah. Jadi dia mengajarkan hal-hal yang bukan dari Allah. Ya, aku kasih Kak itu aja. Ya, Tuhan Tuhan berkati. berkati Bang. Gimana Bless? Lu kagak ke gereja hari ini Bless? Saya sore nanti jam 6 sekalian. Ikut lah aku. Mahal di ongkos dong. Nah? Mahal di ongkos nanti. Iya, nggak apa-apa lah. Yang penting kan dapat ekaristi. Tapi naik buruk gratis kayaknya. Naik buruk gratis itu kalau perjalanan pagi, subuh-subuh sama malam. Kalau siang gini enggak. Dalam keadaan mimpi. Gimana perkembangan YouTube-mu? Ini masih tinggal beberapa lagi yang diaudit. Aman semua sih, mayoritas aman lah, 95%. Cuman yang kemarin aja ada sedikit miss. Ya diinin lah, di edit sedikit. Dikit lagi kok. Tuh, gimana dengan para pesaing-pesaingmu?
Masih belum ada itikat baik ya sampai detik ini ya. Cuman ya setidaknya kalau misalnya yang saya perhatiin ya, ketika Mbak Agatha negur langsung di ini sih, langsung dijalanin, langsung dilaksanain lah. Contohnya Pak pendengar apologet ini kan lagi nge-live ini, sudah Oh tidak iya, ada barcode lagi. Nah puji itu udah. Tuhan. Iya. Kita jangan mencari keuntungan dari apa yang kita lakukan ini ya. Biar mereka itu memang dengan kerelaan hatinya, kalau memang mau memberi berkat itu baru gitu. Tapi kita itu jangan seperti itu. Jadi kalau Agatha yang minta gift itu bukan untuk itu ya, biar akun gua nggak kena ban. Lu kata dicairin berapa? Puluhan juta. Agak. Paus aja cuman berapa? 125.000 kan. Lumayan lah bisa beli Starbucks lah 2 gelas yang Iya. besar. Tapi kan lu biasa setiap hari 10 paus dapat. Mulu. Aminkan saudara-saudara. Kapan ya gue dapat 10 paus sehari? Insya Allah lah ya. Doain ya teman-teman ya. Amin, Aminkan amin. aja. Gitu. Oh iya, ini satu lagi. Tadi kan Bu Agatha nanya tentang masalah kompetitor ya. Ada hal lucu sih. Setelah lu sindir-sindir, dia udah nggak ngepost lu lagi. Lucu banget. Berarti udah kelihatan sih dari situ. Iya, dia mau cabut kan Mm-mm. dari semua yang dia dapatkan kan itu. Yoi. Ya, udah kelihatan sih dari awal. Bukan dari awal, dari pertengahan udah kelihatan. Makanya kataku, aku tuh berterima kasih juga kalian itu men-share video saya, tapi tolong jangan terlalu raw gitu kan. Jangan yang bagian yang terkesan apa ya. Sebenarnya aman semua sih kalau kita ya. Kalau bablas dikit tuh biasa ya kan. Yang penting kan ada dialog, ada lawan diskusinya gitu. Cuman ya itu tadi apa sih, minimal tuh izin ya, izin tuh penting. Terus kalau yang kata-kata kotor tuh ya titit digituin lah ya kan, jangan terlalu vulgar gitu, nanti kalian kena juga, soalnya saya juga kena gitu kan ya nggak. Kalau kata-kata kotor, walau istilahnya kalau dari yang saya ini ya, Bu Agatha kalau mengumpat pun tidak yang sangat kasar sampai nyebut binatang segala macam lah, nggak ada kok. Paling banter ya botol. Itu Anjay, no problem, nggak ada masalah. nggak, maksud aku yang dari lawan bicara tuh kan ngeri-ngeri kan Oh kemarin. jangan, justru itu bagus untuk ditunjukin ke halayak umum. Ya, Benteng 77 tuh kemarin tuh udah izin sama aku, cuman karena aku belum perhatiin semuanya ya, belum aku follow up. Dia juga belum monetisasi ya. Belum. Dia itu saya perhatiin sedang dalam tahap. Sedang dalam tahap tapi belum monet. Gak apa-apa, kita ini aja. Aku juga berterima kasih untuk teman-teman ya yang udah share gitu. Tapi tolong diambil yang baik-baiknya aja, jangan yang jelek-jeleknya ya diambil ya. Nih memang Jagurdut nggak ada itikat baik. Memang nggak ada itikat baik sama sekali. Itu kan Disayangkan. kemarin yang gue bilang kan, dia nge-DM gini terus gue bales tahu-tahu gitu. Hilang. Nggak apa-apa. Duh, kebongkar deh. Iya, gitulah. Oh, dia udah dapat Pokoknya aku- banyak banget loh. Benteng 77 lagi live, ya nggak apa-apa. Asal jangan ini ya, naruh-naruh rekeningnya tuh bikin malu loh. Ini sama aja kayak jaring-jaring di tengah jalan gitu loh. Jangan ya. Aku nggak suka loh pelayanan tuh, jangan kayak gitulah. Jadi kayak orientasinya tuh duit gitu. Jangan aku nggak suka gitu. Oh, ini sama saran buat Bang Benteng 77 dan pendengar apologet. Saya tahu kalian sudah dalam proses monetisasi dan sudah hampir ya, mungkin tinggal tunggu ini ya. Tinggal tunggu surat PIN. Itu kan sekarang ini ya lagi agak panas-panasnya ya, takutnya nanti disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, kalau misalnya memang targetnya monetisasi, mendingan sudah cukup untuk live-nya. Karena itu lebih baik mendingan pakai cara saya aja. Kalau lalu untuk kayak gimana tulisan judulnya, deskripsinya, thumbnailnya bisa deh kayak amati punya saya, nanti tinggal di edit sedikit lah, nggak masalah. Kalau misalnya sekarang masih live, tolong sudah cukup karena kan sudah monet ya, saya tahu kok.
Dan mungkin udah ada bijin dari Bu Agatha, ya udah cukup baik sih sebetulnya. Ya, ya, ya. Ya, emang Benteng udah izin juga, tapi belum saya follow up. Pak pendengar apologet udah saya izin dan barcode-barcode-nya itu udah diinin ya. Terima kasih gitu ya. Karena bukannya apa-apa teman-teman, yang kita mau salurkan itu adalah firman Tuhan, bukan duit. Betul. Ya, kita itu yang harusnya menjadi berkat bagi orang, jangan kita pun malah disawer-sawer yang nggak jelas kayak gitu. Jadi kayak jaring-jaring di tengah jalan lah aku bilang itu, aku nggak suka gitu ya kan. Secara otomatis tinggal kasih itu lagu-lagu jaring set kasih, nggak gue banget gitu. Dari awal juga aku tuh nggak niatnya itu untuk monetisasi, makanya banyak orang yang bilang, Kak di YouTube. Kalau di YouTube untuk memperjalankan, ya asik pakai istilah memperjalankan firman Tuhan dari TikTok ke channel lain, ya itu nggak apa-apa, tapi jangan dilabelin rekening-rekening kayak gitu. Aduh, saya malu beneran, seriusan ya. Walaupun kata orang yang nggak apa-apa Kak, berkat buat mereka iya, tapi jangan gitu juga gitu loh. Maksud aku, kita ini penginjilan nggak ada kayak gitu, nggak ada dibayar, nggak ada gaji, beneran. Kita itu nggak punya donatur. Nah ini saya katakan berkali-kali, saya dengan Pak Prop ya itu sama sekali tidak ada ya dibayar, tidak punya donatur sama sekali. Kami ini memang penginjil miskin, udah saya bilang, kami ini penginjil jalanan lah, anggaplah. Jadi dengan seadanya aja gitu. Nggak ada tuh yang kayak udah disetting sedemikian rupa terus nanti jawaban udah ada di komputer. Nggak ada. Jadi kalian boleh lihat sendiri ya, Bless Migat ya, jual kesedihan gigi lu. Mana ada gue jual kesedihan, gue jual marah-marah anjir. Oke, ada juga yang bilang Agatha sering memurtadkan Oten katanya. Ngapain gue memurtadkan Oten udah Oten kok. Itu mah yang sebelah kali ya, enak baik. Jadi kalau ada yang murtad di sini itu bukan dari asalnya Oten, emang dari RT sebelah. Ya, terus ada juga yang memframing saya gini kan, itu settingan, yang di atas itu Oten semua. Astaga Tuhan, kenal pun enggak aku. Ini serius ya, pure orang yang masuk ke room saya deh. Ya elah, udahlah, aku nggak perlu juga mengklarifikasi sih, klarisi sapi mungkin ya, gitu ya. Nggak ada itu. Kalau orang tuh yang kayak di setting itu pasti pakai kursinya kursi gaming ya kan. Ini gua HP encok nih kursi gua nih, kau tengok ini. Sakit kali loh di situ duduk, pegelnya aku pindah ke kasur karena pantatku sudah menyala. Kalau kata Pak Prof, kursi legendaris. Kursi legendarisnya udah di bawah ya kan. Udah kagak ada. Itulah. Itu sampai gua timbalin bantal ada 2 gitu ya, tetep aja menyala pantatku. Soalnya berjam-jam kan. Nah, gitulah. Settingan. Ngomong-ngomong settingan, kan lucu sih, ada yang ketahuan ternyata dia sudah menganut agama tertentu dari lahir, cuman demi konten dibayar sekian. Aduh. Yang settingan itu ngajak debat, terus masa diundang untuk menggerebek tempatnya gara-gara laporannya nggak di follow up. Ada, nah itu settingan ya. Lu ajak debat dia, kan laporan kita nih nggak ditanggepin nih ya, karena lagi proses penyelidikan dan itu belum cukup bukti ya kan untuk melakukan penyidikan gitu kan. Udah, lu ajak debat deh. Ya, gua ajak debat. Lu kepung di sana, kepung. Ya iya, itu settingan. Kayak tadi gua bikin VT ya kan. Fenomena baru ya kan. RT 6 bertanya, Kristen dilaporin. Nggak nyambung belum. Lu udah lihat video klarifikasinya juga? Udah lihat belum? Klarifikasi pula deh. Kalian nonton ya nanti Bang Jeki Sembiring, ternyata dia nge-record. Jadi di situ pada jelas ya, ini Oten-Oten yang dibawa pun rada-rada juga ya, memang warga plus 62 ini agak kurang lengkap vaksinnya ya. Jadi agak botol juga gue bilangnya.
Kemarin tuh heboh banget yang Oten juga entah apa-apa typingannya. Padahal di situ ya anak Bata itu dia lagi diskusi. Kan udah saya bilang kalau orang dilapor mau ditangkap itu ada surat laporannya, surat penangkapan Surat pun penangkapan itu. ada. Gitu. Itu nggak ada. Jadi si siapa namanya tuh si AB itu si AB itu lagi diskusi, tiba-tiba banyak orang, rame orang. Nah dia justru nelpon orang untuk mengamankannya karena dia hampir diamuk ini nih para sahabatnya. botol itu anggota-anggota itu api kompor ya kan. Nah itu makanya aku bilang ngapain lah kalian heboh, agak hati-hati gini anak ini nih heboh kau semua. Si ini udah ditangkap gigi lu. Laporannya aja tanggal 15. 18 kan? Hah? 15, LP masuk tanggal 15. Nah, tanggal 15 lah itu kalau belum cukup bukti itu dia nggak bisa ke tahap berikutnya. Gara-gara nggak ditanggepin, ngamuk. Dan tadi kemarin tuh lu denger kan si PPJ juga dapet info ya kan, ada yang udah kocar-kacir entah kemana lari ke Ternate. Oh, kalau itu udah lama sih, udah lumayan lama lah, udah lumayan lama itu. Oh, itulah Pindah warung Padang katanya. pindah warung. Kan dia berarti dia udah nyadar, makanya dibilang jangan terlalu sombong itu, jangan terlalu sesumbar gitu ya. Ini kalau orang Oten emosi jadi sama kayak kalian, kan jadinya lapor-laporan. Makanya kataku jangan dilaporin, jangan, biar mereka jadi seperti apa adanya gitu ya nggak, Bless me? Yoi, makanya kalau misalnya umpatan-umpatan mereka nggak pernah saya sensor, biarin aja. Ya kalau umpatan mereka tuh biarin aja, itu kan mereka. Memang kita harus menunjukkan bahwa akidah mereka ya seperti itu. Itulah. Bahas apa lagi kita nih? Ini kayaknya mereka sejak tahu anak Batak enggak ini ini udah gak ada yang berani lagi ya. Kenapa? Baru digertang. Makanya jangan, ini kan Haina ngerumun kan. Singanya cuman gini gitu dong. Udah kagetan. Makanya jangan membangunkan singa lagi tidur. Begitu dia baru dia cuman nguap doang. Kaget kalian kan? Lebih lucunya lagi, skema apa tentang yang skema tentang tukar guling tuh udah di up ke publik sama seorang pengacara pula. Itu kan malu loh. Malu aku malu pada semut merah yang ngobrol sama Sulaiman. Wah, itulah tukar guling. Babi guling enak, tukar guling. Ini kalau udah indah gini ceritanya, ya aku jadi bawaannya pengen healing ke Bali nih. Ke Bali lah aku merayakannya dengan champagne. Katanya mau ini tour Europe. Nanti tuh masih bulan depan. Doain ya teman-teman ya supaya berjalan lancar perjalanan rohani kita nanti. Kalau tiket dari Maldives ke Europe lebih murah nggak sih dibanding dari Indo ke Europe? Lebih murah Indo ke Europe gitu, karena lihat-lihat tempat transitnya gitu. Enak ya. Ya kalau dibanyakin makan micin ya pasti enak. Makanya lo kalau makan jangan sok-sokan anti micin. Karena micin itu enak. Gitu loh. Jadi untuk generasi micin yang sekarang ini banyakin makan micinnya biar enak ya, lumayan. Mumpung lagi hidup kan. Ini lagi masih hidup aja lu udah membatasi micin. Jangan makan micin. Karena micin itu sebagian dari iman. Loh, kenapa? Micin itu ada rasa garam-garamnya dong, ada umami-umaminya. Ingat ya, kenapa gue bilang sebagian dari iman? Kalau nggak ada rasa, emang enak. Saya pun kalau masak pakai apa? Kaldu Rokio. jamur. Oh, totole. Iya betul. Ih, gaya-gayaan kaldu jamur. Enakan Sasa tahu. Emang lebih murah. Totole mahal. Iya lebih mahal.
itulah ya Cuman kan kan. bisa dengan dalih non MSG anjay, padahal sama aja. Kan sama aja. MSG itu juga kan dari kaldu-kalduan kan. Sedari ini Saripati jadi mani, Ah, saripati apa? Saripati tanah. Itu kalau kalau nempel ke tempat yang keras yang kokoh itu bisa jadi Biji rumah. berakar. Jangan lupa ya, itu analoginya seperti biji yang ditanam berakar. Gimana biji berakar ya? Itulah kayak biji-bijian itu berakar. Saripati. Aduh, Saripati unsur hara dong. Saripati tanah. Gue kebayangnya gini kan, ada tanah disaring, dikasih air, terus berubah jadi mengental. Terus udah gitu diletakkan pada tempat yang kokoh. Di otak gue tempat kokoh tuh tembok. Set, airnya di situ kan. Kita lihat apakah jadi daging. Aduh, Mungkin ingus sekali ah. Ada penelitiannya itu. Saya yakin. Saya yakin itu gue kebayang ya. Kalaulah dia SPOG lah ini yang RT 6 ini ya. Itu dia mikir gak sih, ini bertentangan gak sih sama ayat gue? Auto goblok kan gitu. Anjay, tulang sulbi. Dari mana ceritanya tulang sulbi menghasilkan cairan? Kan dari P gitu ya kan. Itulah kadang-kadang emang. Nih seriusan nih gak ada yang mau naik nih. Astagfirullah. Ya naik dong biar saya turun. Loh, jangan dong. Masih belum kelar ini. Apaan tuh? Ini. Oh, lu mau ini? Yaudah. Ya udah lah ya teman-teman ya. Nih nggak ada pause juga yang lewat dah lah. Ini ya kita end live juga lah dulu ya. Aku mau istirahat. Udah menyala juga pantatku ini. Udah 2 jaman ya. 2 jam. Tadi kayak banyak yang naik ini oten-oten semua. Oten semua nggak apa. Ini sesi hari Minggu ya. Jadi sesi untuk oten. Peneguhan lah ya. iman. Gitu. Tapi jangan berkecil hati ya kalau teman-teman ada yang belum naik. Kenapa? Karena sebenarnya waktu kalian bertanya dari penanya yang di atas itu pertanyaan kalian itu sebenarnya udah kejawab. Karena yang gue tangkep adalah, jangan dikira gue nggak mengingat ya. Yang gue tangkep adalah pertanyaan kalian tuh rata-rata hampir mirip. Gitu. Bahkan ini dalam 1 hari ya Bless Migat ya. Makanya kataku kan, kalau misalnya kamu mau bertanya, terus pertanyaanmu itu udah sama dengan temen yang di atas, ya udah gitu. Itu sama kok jawabannya itu sama gitu. Tapi dan itu juga sangat membantu saya sih sebetulnya, karena saya malu bertanya kan takut diketawain, jadi teman-teman aja yang nanya. Jadi udah terwakilkan gitu ya. Yang kena hujat lo, gue dapet jawaban gitu ya kan. Ini sama kayak ini ya, yang dari posting video yang dapat duit lu, yang kena kan gua gitu. Oh, enggak. Kalau saya aman, tenang aja. Nah, kalau Bless Migat ini aman. Kemarin ada yang typing ya. Si Agatha enak di luar negeri, nanti si Bless Migat yang diinin. Di Bless Migat ini nggak botol. Gitu. Kalau kita saling menjaga, saling melengkapi, siap. Iya, nah ini saya menjawab satu pertanyaan ya. Ashley Robertson 536. Nama lo jangan sok ke Kristen-Kristenan dong. Oh ini yang ngaku murtadin dobol katanya. Saya bukan mengaku murtadin. Oh saya memang murtadin. Kalau dibilang dobol apanya? Dobel. Belum bang, belum punya pasangan bang, doain bang. Gua summon nih orangnya nih. Hah? Tadi kan yang udah skip. Kurang ajar lu ya. Ya, jadi kita tuh nggak usah ngaku-ngaku guys, karena kalau ngaku-ngaku itu kebanyakannya jadinya bohong gitu loh. Ya, ngaku-ngaku punya kuasa tapi belah semangka aja nggak bisa. Lagi tertarik menyimak argumentasi Bang Zuma tentang kata Kristen mencomot istilah Allah dari Quran. Lagi tertarik saya menyimak itu dari beliau.
Nyomot Soalnya, dari Quran. soalnya nggak logis penjelasannya. Masalahnya itu kan udah dijawab juga berkali-kali gitu loh. Nah itu tolong ya, sebelum Anda mengomentari kata Allah ya, itu apologet dari mana tuh? Dari Yunani dan istilah kita Dari itu sebetulnya. Itu dari Alkitab. Dan Alkitabnya pun kalau lu kan biasanya anti kan sama Paulus kan. Itu justru Paulus yang ngomong. Nah, kalau lu tadi dapat apologetika itu dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes sih masih selamat. Ini Paulus yang lu benci. Itu dia. Ya apologetika itu. Makanya kata gua, aduh, lu mau mengomentari kata Allah, apologet tuh diganti ya, jangan api. Asosiasi apa? Apologet. Asosiasi, bukan asosiasi, apa ya? Asosiasi, Apologet. apologet. Nah. Dia apologet Islam Indonesia langsung. Iya, jangan P-nya apa P-nya? Itu AP itu apologet. Oh, AP itu jangan apologet dong. Polemikus, kalau nggak debaters, karena di Quran disuruh debat. Jadi ini ya, ADI. Iya, harusnya ADI. Akademi Debaters Islam Indonesia. Kenapa? Cocok. Karena di situ di ayat Quranmu itu debat. Berdebatlah kamu. Gitu ya. Ya udahlah. Tapi ya nggak apa-apa lah. Lu mau nyontek ya. Karena gini ya sebenarnya Blesmigan. Kalau mau mereka mengambil kata apologet, wong Nabi kita juga diambil. Makanya gigi gue pagerin, takut diambil, kasak, no. Jadi untuk teman-teman RT6 yang nanya, Kak itu kenapa giginya dipagerin? Ya takut diambil juga, soalnya kitab kita juga udah diambil ya kan istilah-istilahnya, terus gitu nabi-nabi kita, ini Tuhan kita aja diambil gitu ya kan. Terus Nabi Yermin, Nabi Daniel, saya, nah itu udah pada diambil. Nah kalau gue diambil, gimana gue berapologetika? Tapi satu yang kita kasih dengan sukarela ya, Zulkarnain. Nah itu nggak apa-apa, itu nggak ada soalnya, nggak apa-apa, itu kan ini Alexander the Great ya, nggak apa-apa lah ya kan. Itu kita kasih sukarela lah. Pagan itu. Gitu ya. API, Asosiasi Pelapor Iya itu umat lapor ya kan. Laporannya nggak di follow up, ngamuk, ngegeruduk anjir kayak kawanan kerbau. Aduh, kawanan kerbau yang pengen dijadikan rendang. Rancak bana. Kepung-kepung aja. Terus kemarin ini yang ada DM sama gue, nanti gue kasih sama Agatha, tunggu aja rumah lu dikepung. Apalah yang mau dikepung di sini? Di sini semuanya air. Lu mau ngepung apa? Yang ada lu ngepung lu kendang. Kayak yang koneng-koneng tuh. Mau lo? Asosiasi pengepung. Pelapor pengepung ya. Asosiasi Pengepung Indonesia cocok.